Cek, cek. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Ya. Oh iya, kalian konsultasi ke saya ya kalau misalkan ini. Karena juga ada nilainya itu ya. S-nya. Oh enggak ya, udah. Hasilnya gitu aja. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Kali Selamat ini, pagi, Pak. Waalaikumsalam. nah ini materinya mengenai SMK 3. SMK 3 itu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, acuannya itu PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini yang untuk yang standar nasional atau standarnya Indonesia. Nanti ada ISO 45001 itu standar internasional. Nah, kalau ini flashback ya, jadi dalam bekerja itu pastinya ada alat, bahan, terus tenaga kerja, kemudian proses atau prosedur kerja. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa sih ada sistem manajemen yang berfungsi untuk fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja. Ini sudah ya. Nah, ini dari ini ya, teori domino ya. Jadi lemahnya kontrol itu dapat teratasi jika ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, definisi SMK 3 itu apa? Definisinya yaitu sistem manajemen perusahaan. Jadi salah satu sistem manajemen perusahaan yang meliputi seluruh struktur organisasi. Jadi berlaku pada satu perusahaan ya. Dari perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab,
prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan, keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, SMK3 ini khusus untuk yang keselamatan dan kesehatan kerja. Ada nanti penerapan standar yang lain yang dilakukan perusahaan ya, contohnya misalkan ISO 9001 itu mengenai sistem mutunya bagaimana. Nah, tujuannya dari SMK3 itu mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Nah, background dari PP nomor 50 tahun 2012 itu ternyata diawali dari UU nomor 13 tahun 2003 dari pasal 87, yaitu perusahaan wajib menerapkan SMK3. Jadi perusahaan yang ada di Indonesia itu wajib untuk penerapan SMK3. Nah, model SMK3 itu seperti ini ya, seperti siklus ya. Yang pertama itu penerapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, kemudian pengukuran dan evaluasi kinerja K3. Nah, ini di sini ada audit ya. Kemudian peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Sama seperti ISO atau konsep in continuous improvement ya. Jadi perkembangan berkelanjutan, yaitu PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, di PP nomor 50 tahun 2012 ya, di learning saya masukkan ini ya, masukkan peraturannya. Nah, ada beberapa poin yang penting ya. Yang pertama itu komitmen dan kebijakan, kemudian perencanaan, ya, kemudian penerapannya bagaimana. Nah, di sini di dalamnya itu ada identifikasi bahaya. Nah, seperti yang kalian lakukan ya di UTS-nya itu. Kemudian pengukuran dan evaluasi, kemudian peninjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Nah, siklus ini yang di sini yang saya tuju. Itu. Nah, identifikasi bahaya dan penilaian risiko itu sebagai dasar pengembangan SMK3. Karena ada kaitannya dengan K3 ya. Nah, ada beberapa hierarki pengendalian risiko juga sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Itu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering ya, rekayasa teknik atau rekayasa teknik ya. Kemudian pengendalian administratif dan yang terakhir itu APD. Itu. Kok penilaian risikonya tinggi, kecil, atau bisa diterima atau tidak ada risiko. Kemudian kalau bahaya ini konsekuensi dengan kemungkinan terjadi. Nah, 5 prinsip dasar penerapan K3 yaitu komitmen dan kebijakan manajemen ya. Jadi pimpinan dan komitmennya itu harus memang real dan dilaksanakan. Contoh dari komitmen itu yaitu penempatan organisasi K3 pada posisi strategis dalam penentuan keputusan perusahaan. Jadi di sini ada penunjukan ahli K3. Kemudian penyediaan anggaran dan tenaga kerja yang berkualitas, penetapan personel yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan serta kewajiban yang jelas dalam penanganan K3. Nah, setelah itu perencanaan K3, kemudian penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Nah, untuk tinjauan awal ya, jadi hal ini merupakan
bahan masukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem manajemen K3. Nah, tinjauan awal kondisi K3 misalkan di perusahaan itu apa saja. Jadi kondisi yang ada seperti apa sekarang, kemudian sumber bahayanya apa, kemudian penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar K3. Jadi macam-macam yang di situ harusnya diterapkan juga sesuai dengan sumber bahaya yang ada di perusahaan. Kemudian membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor yang lebih baik. Setelah itu meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan, serta hasil penilaian sebelumnya. Yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Jadi sumber daya yang ada, apakah itu mencukupi atau tidaknya untuk peninjauan awal kondisi K3. Nah, kalau kebijakan K3 itu penyataannya tertulis ya, dan ditandatangani oleh pengusaha atau yang di pimpinan teratasnya. Kemudian soal visi dan tinjauan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kerangka dan program kerja perusahaan yang nanti harusnya ada penerapan K3. Kalau dilihat itu bulan K3 itu 11 Januari sampai antara Januari sampai Februari ya. 11 Januari sampai 11 Februari kalau nggak salah. Nah, itu biasanya include dari program kerja perusahaan. Nah, kalau komitmennya ya yang tadi ya, antara keselamatan, kesehatan kerja juga, dan mematuhi peraturan dan persyaratan K3. Nah, ini contohnya untuk kalau misalkan ditanya audit itu nanti harus ditampilkan bahwasanya perusahaan dari top manajemen itu komit terhadap K3. Nah, ini contohnya. Ada yang tanya kan? Belum ya? Nah, perencanaannya ya, pertimbangan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Kemudian mengetahui peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan kegiatan perusahaan. Kemudian tujuan dan sasaran dalam perencanaan itu harus dapat diukur. Maksudnya apa? Kok misalkan nggak bisa diukur berarti susah untuk pencapaian kesimpulannya atau penilaiannya. Nah, penerapannya itu jaminan kemampuan, contohnya itu SDM ya. Ya, SDM, kemudian sarana prasarana dan dananya. Ya. Nah, untuk pengintegrasian, perusahaan dapat mengintegrasikan sistem manajemen K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan yang ada. Jadi nanti kalau kalian jadi auditor atau audit yang diaudit ya, itu ada tipikalnya matriks yang mentranslatekan atau mengkoneksikan antar sistem manajemen. Nah, salah satunya juga sistem manajemen K3. Untuk tanggung jawab pimpinan ya, jadi memastikan SMK3 itu diterapkan. Kalau pengurus itu menerapkan dan mengembangkan K3. Mengembangkan di sini artinya ya continuous improvement, jadi perkembangan secara berkelanjutan. Kemudian konsultasi, motivasi, dan kesadaran. Kalau misalkan konsultasi ya, jadi konsultasi ini melibatkan tenaga kerja. Nah, kalau yang tadi itu dari top manajemen, nah sekarang dari bawahnya. Jadi tenaga kerja harus memahami serta mendukung tujuan dan sasaran SMK3. Bukan hanya itu, nanti untuk perbaikannya juga pekerja juga
libatkan untuk pengembangan SMK 3 ini. Nah, pekerja itu adalah aset dari perusahaannya, sehingga harus dilaksanakan pelatihan dan kompetensi kerja. Nah, kompetensi kerjanya itu harus memenuhi standar, kemudian memeriksa uraian tugas dan jabatannya, analisis tugas kerja, analisis hasil inspeksi dan audit, kemudian meninjau ulang laporan insiden. Nah, ini sudah penerapannya. Kalau perencanaan kan masih direncanakan. Nah, sekarang penerapan ini. Nah, penerapan itu jadi implementasinya apa saja? Jadi misalkan juga komunikasi, laporannya juga harus diterapkan. Jadi kalau misalkan komunikasi itu hasil dari sistem manajemen, pemantauan, audit, dan tinjauan ulang manajemen pada semua pihak dalam perusahaan. Kemudian identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari luar perusahaan. Bukan hanya dalam perusahaan ya. Kemudian menjamin bahwa informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang terkait. Nah, contoh seperti komunikasi ini, misalkan ada kecelakaan. Nah, kecelakaan ini dilaporkan oleh Depnaker ya, Departemen Tenaga Kerja itu. Nah, pihak luarnya itu yang Depnaker. Begitupun juga pelaporan ini. Nah, untuk pendokumentasian atau penyimpanan arsip itu harus sistematis. Sehingga nanti kalau misalkan ada audit, itu nanti traceability-nya mudah. Jadi pencarian dokumennya mudah juga. Bukan hanya di K3, tapi yang di sistem manajemen lain. Kemudian nanti ada pengambilan dokumen. Nah, sama juga ya. Jadi dapat diidentifikasi, namun juga ada tinjauan ulang secara berkala dan direvisi sesuai kebutuhan. Kemudian nanti disetujui oleh personel yang berwenang sebelum diterbitkan. Ada juga update dokumen baru tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu. Jadi kemudian semua dokumen yang telah tidak berlaku harus dimusnahkan. Nah, masa expirednya itu sekitar 5-10 tahun. Paling lama 10 tahun ya. Kalau dokumennya. Nah, kemudian mudah ditemukan dan dipahami. Jadi bentuknya itu tidak kompleks. Nah, pencatatan dan manajemen informasi, contohnya ya, contoh-contoh ya. Persyaratan eksternal ya. Contoh yang peraturan perundangan, work permit, izin kerja, kemudian resiko dan sumber bahaya, meliputi alat kerja ya, bahan-bahan, lingkungan kerjanya bagaimana, sifat pekerjaan, cara kerja, kemudian proses produksi. Kemudian kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi ada enggak? Itu harus dicek kalau misalkan audit ya. Rincian insiden atau aksiden. Kemudian identifikasi produk, termasuk komposisinya, itu ada bahan bahaya enggak, berbahaya enggak. Kemudian informasi mengenai pemasok dan kontraktor. Nah, ini suppliernya ya. Kemudian audit dan peninjauan ulang SMK 3. Nah, ini identifikasi ya yang kalian ini ya praktekkan ya. Ini sudah ya. Nah, misalkan kalau misalkan pembelian ya dari supplier ya. Jadi pembelian itu terintegrasi dengan penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian dapat menjamin terpenuhinya persyaratan K3.
Nah, perusahaan itu wajib menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Contoh ini adalah misalkan perusahaan kimia ya. Nah, perusahaan itu harus membuat MSDS-nya atau material safety data sheet-nya. Itu salah satu contoh untuk menjelaskan ke semua pihak akan menggunakan barang dan jasa tersebut, ya seperti itu. Nah, ini juga termasuk penerapannya ya, master point, emergency assembly point. Kok misalkan ini materi selanjutnya ya mengenai K3 kebakaran. Bukan hanya itu ya, kotak P3K itu ada sendiri ya. Kemudian nanti ada prosedur rencana pemulihan keadaan darurat atau emergency response plan. Nah, kemudian pengukuran dan evaluasi. Jadi kalau ini adalah memiliki sistem untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi. Nah, di PP nomor 50 tahun 2012 itu, ya itu sebagai tools untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi. Ya, ini contoh inspeksi ya. Sayangnya kalian yang ini ya yang belum ya. Pernah dengar audit nggak? Audit sis. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, nanti beda ya. Nanti ada audit keuangan. Nah, ini audit sistem manajemen K3. Ya, beda. Nanti ada contoh-contoh untuk audit ya. Nah, biasanya kalau mau audit itu ada dua ya, internal sama eksternal. Nah, audit itu kebanyakan di perusahaan Indonesia itu ketika mau audit itu disiapin semua apa baik itu prasarannya, dokumennya. Kemudian nanti setelah itu balik lagi awal. Nah, itu yang penyakitnya yang perusahaan di Indonesia itu. Sehingga penerapan SMK3 ini enggak dilaksanakan secara optimal. Nah, kalau yang kelima itu tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Nah, ini salah satu penerapan continuous improvement itu ya. Jadi setelah dievaluasi nanti hasil temuan audit ya, kemudian nanti harus ditutup atau sudah dilaksanakan ya untuk perbaikan. Nah, ini beberapa contoh dokumen SMK3 yang perlu ya. Jadi nanti ada manual SMK3, ini ada prosedur identifikasi ya, pengadaan barang, nanti ada kaitannya dengan procurement ya. Nah, biasanya di logistik juga di sini ya, mengenai procurement ya. Kemudian pemeliharaan alat kerja dan kalibrasi alat ya. Ditanya nanti kalau di audit, ada kalibrasi enggak ada, berarti ini nanti jadi temuan. Kemudian prosedur kerja aman dan penggunaan APD, penanganan bahan kimia, ya. Kemudian instruksi kerja pengoperasian mesin ya. Kemudian LOTO ya, log take out. Udah saya ajarkan ya LOTO ini ya. Halo. Maaf Pak, izin menjawab. Ya. Seingat saya belum Pak. Belum. Yang confined space dulu saya ajarkan, ruang terbatas. Jadi LOTO itu yang dulu kalau misalkan ada pemeliharaan misalkan tangki ya, itu yang di dalam itu istilahnya membersihkan tangki ya.
Nah, itu harus ada pengawasan. Nah, itu prosedur LOTO. Kalau nggak salah dulu di video ke-6 itu ada yang kecelakaan kerja, itu ada penerapan LOTO. Jadi LOTO itu yang misal yang dulu baja lebur itu loh. Itu ternyata mesinnya nggak dimatikan, sehingga nanti yang memeriksa itu ternyata terjadi kecelakaan. Nah, prosedur LOTO itu yang harus diterapkan di situ. Itu ya, masih ingat nggak yang video ke-6? Masih, Pak. Ya, kalau di searching LOTO itu, misalkan yang safety sign dulu juga pernah saya bilangin bahwasanya, oh ini untuk LOTO bagaimana. Itu udah lupa ya. Kemudian prosedur inspeksi tempat kerja ya, inspeksi. Kemudian pemeliharaan kesehatan, kemudian ada P2K3. P2K3 itu panitia pembina keselamatan kesehatan kerja yang ditunjuk bukan dari ini ya, HSE officer, tapi beberapa departemen. Jadi istilah P2K3 ini untuk sebagai perwakilan setiap departemen untuk penerapan keselamatan kesehatan kerja. Ya. Kemudian pengenalan K3 untuk pegawai baru ini pasti ada. Nah, ini tipikalnya itu induction ya, induksi itu masih ada. Safety induction ya. Kemudian prosedur pelatihan peningkatan kepedulian dan kompetensi K3. Ada prosedur pengendalian dokumen, ini harus ada ya. Audit internal, nanti ada audit eksternal. Nah, cara auditnya gimana? Di sini ya. Cara auditnya itu nanti di lemahnya kontrol ini, nanti penyebab langsung ini nanti ada inspeksi K3. Audit itu di sini ya, pengukuran dan evaluasi kinerja K3. Nah, audit SMK3 ya, pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Nah, skema audit itu seperti ini ya. Jadi nanti ada lampiran 1 ya, pedoman penerapan SMK3, di perundangannya ada, peraturannya ada ya. Nah, kriteria audit ini seperti ini. Kalau misalkan ada beberapa perusahaan itu, contoh ini 166 kriteria ini adalah untuk perusahaan yang besar. Nah, kalau misalkan nanti hasil auditnya itu sesuai, berarti nanti di centreng ada beberapa yang poin sesuai, kemudian nanti tidak sesuai berapa. Nanti ada persentasenya sendiri. Nah, ada panduan pelaksanaan auditnya. Ini ISO sendiri, ISO 19011. Nah, di audit ini nanti ada onsite sama wawancara ya. Nanti ada beberapa auditor dari SMK3, kemudian nanti onsite. Nanti ketika ada temuan nanti didokumentasikan. Nah, kalau kriteria audit itu ya kebijakan, persyaratan atau prosedur yang dijadikan sebagai referensi. Nah, temuan audit ini nanti hasil evaluasi terhadap bukti audit yang terkumpul dan dibandingkan terhadap kriteria audit. Nanti untuk kesimpulan audit ya, hasil dari suatu audit yang disampaikan oleh tim audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan seluruh temuan audit. Ya, ini ada beberapa definisi ya. Nah, program audit ya, satu atau lebih audit yang dinyatakan dalam jangka waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu.
Setelah kemudian rencana audit itu berisikan beberapa uraian aktivitas yang dilakukan. Kemudian nanti sebagai pengaturan pelaksanaan audit, sehingga nanti enggak di luar dari aktivitas tersebut. Kemudian lingkup audit, nah ini harus jelas juga mengenai jangkauannya, kemudian batas pelaksanaan audit. Nah, bukti audit itu macam-macam ya, di rekaman, pernyataan, nah pernyataan ini dari wawancara ya, kemudian fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit, dan dapat diverifikasi. Nah, diverifikasi ini maksudnya adalah dapat dibuktikan. Nah, klien audit ya, yang audit ini organisasi atau orang yang memerintahkan pelaksanaan audit. Sementara audite itu organisasi yang diaudit. Yang di perusahaan itu, kemudian nanti di departemen apa, itu nanti auditnya itu ada sendiri. Nah, kemudian auditor itu orang yang memiliki kompetensi mengaudit ya. Nanti ada tim audit, nah nanti berisikan auditor-auditornya. Kemudian tenaga ahli, orang yang memberikan pengetahuan atau keahlian khusus kepada tim audit. Nah, prinsip audit itu harus ini ya, jujur ya, nanti kalau misalkan auditornya disuap, itu nanti jadi temuan juga. Kemudian observe and comply dengan legal requirement, jadi sesuai dengan paperwork ya, jadi berdasarkan peraturan. Kompeten ya, kemudian netral ya, kemudian peka terhadap hal-hal yang mempengaruhi proses audit. Nah, sebenarnya kalian kalau misalkan identifikasinya lengkap dan detail itu termasuk salah satu kriteria kompetensi untuk auditor. Tuh. Nah, pengungkapan hasil temuan auditnya itu harus fair ya. Temuan auditnya itu memang harus nyata sesuai dengan lapangannya. Kemudian ada profesional, jadi kesungguhan dan ketepatan penilaian audit. Independen, ya, tidak memihak salah satu pihak. Kerahasiaan, nah kerahasiaan ini perlu dimiliki oleh auditor. Kenapa? Kenapa kerahasiaan? Halo? Ya, Pak. Kenapa harus rahasia? Agar apa mungkin, Pak? Agar tidak diketahui oleh yang lain, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Agar sumber datanya tuh aman, Pak. Oke, ada lagi? Karena informasi yang didapatkan dari audit itu Pak belum tentu diperbolehkan dibagikan gitu Pak dari perusahaan yang dia datangkan. Jadi tergantung izin dari kliennya yang bersangkutan gitu Pak, makanya harus dijamin kerahasiaannya. Oke. Nah, auditor sendiri ya tidak maksudnya adalah harus menjaga kerahasiaan perusahaan. Sehingga nanti kalau misalkan bocor, misalkan ada kecelakaan kerja banyak, nah, auditor ini jangan sampai keluar ngomongnya. Itu. Jadi membuat image perusahaan itu ya tetap netral, enggak ya buruk citranya ya. Seperti itu. Nah, kalau keluar itu nanti jadi ini ya hukuman. Jadi ada tindak pidana. Kemudian pendekatan berdasarkan bukti ya. Based on evidence ya. Kok istilah bahasa Inggrisnya. Jadi ada berdasarkan bukti. Makanya buktinya itu ada rekaman, pernyataan,
ya, kemudian ada detail informasi, data-data. Nah, ini kegiatan audit ya, kegiatan audit seperti ini ya. Nanti ada opening meeting ya, kemudian audit proses ya. Kemudian nanti preparing audit conclusion, kemudian closing meeting. Nanti setelah audit nanti ada pengumumannya. Oh. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, ini ada tim audit ya, tim auditnya ya, kemudian jadwalnya jelas. Nah, nanti ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan ya. Nanti ada checklist dan audit plan ya. Kemudian manfaat checklist ya. Yaitu mengelola waktu audit, mengontrol lingkup audit ya. Kemudian panduan mengaudit, kemudian rekaman yang digunakan sebagai acuan. Jadi nanti ditulis, bahwasanya nanti, oh ini buktinya mana, ditulis. Nah, ini yang format daftar periksa ya, proses yang akan diaudit, dokumen yang relevan, form atau recordnya apa ya. Nanti kalau temuannya nanti ada minor itu kecil, temuan minor, major itu besar, observation itu berarti harus ini ada observasi, tahap observasi. Nah, ini keuntungan checklist ya, jadi fokus terhadap bidang audit, prioritas terhadap area, acuan dalam melaksanakan audit, sarana informasi pada auditor, minimasi audit berulang, kemudian penghematan waktu dan usaha, kemudian referensi dalam membuat laporan audit. Nah, di audit ini enggak semuanya di audit di perusahaan, tapi dia ada menerapkan sampel, proses sampel. Nah, ini open meetingnya ya. Ini pelaksanaan onsite-nya. Ini ada wawancara itu nanti ke audit ya. Jadi wawancaranya itu ya seperti biasa ya. Jadi pertanyaan 5W ya, 1H, 1S. Kemudian observasi kegiatan ya, kemudian pemeriksaan dokumen. Ini ya onsite-nya ya. Macam-macam ya tipikal untuk evidence-nya itu. Nah, dokumen yang ditinjau ya, manual SMK 3, prosedurnya, nanti instruksinya. Jadi kalau secara hierarki, manual, prosedur, kemudian instruksi kerja. Nah, adapun proses pertanyaan itu ada open question. Open question itu berdasarkan lembar checklistnya. Kemudian nanti kalau misalnya dijawab, nanti ada extended question. Ya. Kemudian ada close question, jadi konfirmasi jawaban auditnya. Kemudian memastikan tidak terjadi kesalahpahaman antara auditor dan auditor. Nah, ini tips observasinya ya, jadi harus aktivitas kunci, kemudian bersifat kritis ya. Perlunya ada catatan ya. Nah, lakukan pada jam kerja. Kenapa? Lakukan pada jam kerja. Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Karena pada saat di jam kerja itulah kita bisa mengobservasi para karyawan yang sedang melakukan pekerjaannya. Apakah mereka itu sudah mengetahui prosedur K3 dan sudah menerapkannya atau belum. Dan di saat jam kerja itu juga lah kita mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di lingkungan setempat ketika adanya jam kerja itu berlangsung sendiri, Pak. Ya, betul. Makasih, Lisa. Nah, seperti itu ya. Kenapa harus di jam kerja ya. Kemudian
misalkan ada ini ya, kondisi khusus ya. Misalnya ada kerusakan sarana, prasarana, materi training yang tidak lengkap, nanti di cross check, di observasi. Gitu. Nah, ini contoh minta petugas untuk memperagakan pekerjaannya, misalkan manual handlingnya gimana, nanti sebagai jadikan contoh. Kalau misalkan manual handlingnya salah, nanti ini udah di training nggak, ada dokumennya nggak, nah nanti beruntut ya wawancaranya. Nah, ada audit trail ya, jadi trace forward ya, penelusuran dari input ke output untuk mengetahui bagian output yang dihasilkan, atau trace backward. Jadi penelusuran dari output ke input ya, untuk mengetahui bagaimana output terjadi dari input yang ada. Jadi misalnya yang trace forward ya, misalnya ya, menelusuri proses penyediaan tenaga kerja, mulai konfirmasi job order, rekrutmen, penempatan ya, dan sebagainya. Kalau yang trace backward ya, jadi menelusuri customer complaint dari proses pengiriman, inspeksi akhir, produksi, penerimaan raw material, bagaimana. Atau juga kombinasi. Nah, ini ya audit mapping-nya. Ini bukti objektif ya, objektif evidence-nya apa saja ya. Seperti ini. Macam-macam ya. Observasi nanti foto ya atau video. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Saya Pak izin bertanya Pak. Iya. Ya Pak, saya Salsabila dari LPI 2A Pagi Pak, izin bertanya mengenai ini Pak, audit ini biasanya mereka datang ke perusahaan itu berapa bulan sekali ya Pak? Terus ada nggak Pak perjanjian dulu sebelumnya dengan pihak perusahaan bahwa pihak audit ini mau datang atau tidak ada perjanjian dulu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi audit ini, kalau audit eksternal ya, audit eksternal itu setahun sekali. Tapi kalau audit internal itu tergantung perusahaan ya, entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, kemudian kalau misalkan ada proses audit, diinformasikan dulu. Seperti itu. Nah, kebanyakan di perusahaan Indonesia itu ketika ada waktunya mau audit nih kapan, itu harus dipersiapkan. Maksudnya hanya ketika mendengar audit itu harus dipersiapkan, bukan berarti implementasi K3 itu harus diterapkan. Seperti itu. Jadi penerapan K3 ini enggak optimal biasanya. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang concern K3. Jadi ketika audit, baik itu internal atau eksternal, itu udah siap. Sehingga nanti nggak buru-buru untuk menyiapkan. Seperti itu. Ya, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Kemudian pelaksanaan on-site audit ya. Nah, ini pastinya ada. Ini yang pertanyaan Salsabila tadi ya. Tanggal audit itu harus diinformasikan terlebih dahulu. Departemen yang diaudit, nomor referensi dokumen ya. Itu dicatat, kriteria yang terkait, orang yang proses yang diaudit, kemudian judul dan dokumen yang diaudit. Nah, ada non-conformity ya. Non-conformity atau ketidaksesuaian terhadap standar atau peraturan terhadap sistem yang telah ditetapkan. Pak, boleh mohon izin bertanya? Sebelumnya mohon maaf saya potong, Pak. Iya. Terkait yang tadi pertanyaan sama Salsa juga, Pak. Seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, bahwasanya auditing itu kan sudah dijadwalkan. Dan yang tadi Bapak sampaikan juga ada beberapa perusahaan atau mungkin sering dijumpai
sebuah perusahaan itu mereka akan melakukan perbaikan atau seperti melakukan perbaikan sistem itu hanya pada saat akan diadakannya auditing atau audit, Pak. Nah, sedangkan kan kalau seperti itu berarti bisa jadi mungkin mereka kurang menerapkan proses K3 di dalam proses kerja sehari-hari, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah seorang auditor itu boleh tidak menginformasikan terkait tanggal auditingnya agar kita benar-benar tahu bagaimana keadaan yang ada di tempat tersebut sesuai realitanya ataupun sesuai dengan mereka bekerja sehari-harinya. Seperti itu, Pak. Oke, makasih ya. Ini pertanyaan bagus ya. Karena ya itu tadi harusnya dari komitmen ini ya, komitmen perusahaan sendiri ya. Jadi kalau misalkan auditor itu dadakan, itu nggak bisa. Jadi harus menginformasikan. Nah ini ya yang sebagai kekurangan dari sistemnya Indonesia sebenarnya. Maksudnya Indonesia ini penyakitnya itu, tapi nggak menutup kemungkinan ini ya, ada beberapa perusahaan itu memang concern ke K3. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya nanti ada tanggal audit ini, oh sudah siap kok, berarti udah kebiasa. Ya dilihat dari budaya ini ya, budaya perusahaannya bagaimana seperti itu. Nah ini yang sering ditemukan itu biasanya di perusahaan nasional biasanya. Kalau yang sudah standar internasional mungkin sudah lebih concern ya. Nah, nanti ada perbedaan dari SMK 3 sama ISO ya. Kalau ISO itu memang sukarela, tapi levelnya itu memang di atas di SMK 3 ini yang standarnya nasional. Nah, kan tapi kalau misalkan memang concern, jadi sistem SMK 3 ini memang benar-benar diterapkan kok misalkan standar internasional. Nah, kebanyakan perusahaan yang bertaraf internasional ini yang memang penerapan K3-nya ini memang bagus. Seperti itu. Jadi pendokumentasiannya juga bagus, terus penerapannya juga bagus, komitmennya juga bagus. Seperti itu. Jadi nggak bisa untuk yang itu dadakan itu nggak bisa. Harus report perusahaan. Oh, baik, Pak. Berarti, tapi kalau misalnya di taraf internasional, itu ada kemungkinan seperti kayak melakukan auditing dadakan ya, Pak? Itu kalau misalkan audit internalnya bisa. Karena yang mengaudit internal itu ya dari internal perusahaan. Itu. Ya, kalau audit eksternal ini nggak bisa. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Saya lanjutkan ya, kemudian observasi bukan kategori NC ya, non-conformity ya, jadi merupakan saran perbaikan yang direkomendasikan auditor berdasarkan pengalamannya. Jadi nanti kalau ada temuan audit, ada bagian non-conformity, nanti di checklist, kemudian nanti kasih keterangan apa. Tidak sesuai dengan undangan ini, nanti ditulis. Kalau yang observasi, temuan audit observasi, berarti saran dari auditor. Jadi saran dari auditornya sendiri. Bukan dari yang ini ya, peraturan. Nah, kalau yang non-conformity nanti ada PLOR ya, jadi problem, location, objective evidence, kemudian reference. Jadi nanti tipikalnya ini ya, temuan audit ini, observasi, nanti ada PLOR ini. Based on ini ya, problem, location, objective evidence, kemudian perlunya referensi terkait temuan itu. Nah ini ya untuk kategori.
ada critical, jadi ada kematian atau fatality, ya. Kemudian major, ya. Contohnya tidak memenuhi ketentuan perundangan, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3 itu major, ya. Kemudian terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Berarti temuan minor ini beberapa lokasi. Misalnya departemen A, B, C, nanti ada temuan. Ini nanti minor-minor semua jadinya major. Kemudian minor di sini tidak konsisten dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundangan, standar, pedoman, dan acuan lain. Nah, nanti ada kesimpulan audit, ya. Tingkat kesesuaiannya nanti ada presentasenya, efektivitas penerapan dalam pemeliharaan sistem K3, ya. Kemudian kemampuan untuk terus melaksanakan tindak perbaikan. Ya, setiap sistem manajemen pasti ada menekankan ini, continuous improvement. Nanti ada closing meeting, ya. Nah, disertakan temuan auditnya, kesimpulan audit, ya. Waktu untuk menyerahkannya, ya. Dihadiri audit sama klien audit, ya. Ini perusahaannya audit yang ditanyakan. Nanti hambatan yang ditemui selama audit, ya, diflorkan, ya. Membicarakan setiap perbedaan pendapat mengenai temuan, ya. Kemudian nanti rekomendasi perbaikan. Nah, ini ya penilaiannya, pedoman penilaiannya, ya. PP 50 tahun 2012, ya. Nah, ini dia disiapkan untuk dokumen-dokumennya. Saya percepat ya, bentar. Ini manual SMK 3 yang tadi, peraturan perundangan yang dipakai. Nah, ini pengendalian risiko, ya. Kemudian peninjauan kontrak. Nah, kalau misalkan nanti ada subkontraktor, pasti menerapkan CSMS. Tahu nggak CSMS? Nggak tahu. Tidak, Pak. CSMS itu Contractor Safety Management System. Jadi nanti ada subkontraktor, nanti kalau misalkan mau ikut tender kita sebagai perusahaan inti, pasti harus membuat CSMS untuk lolosnya. Seperti itu. Sama kayak SMK 3 ini, tapi yang CSMS. Jadi khusus untuk yang subkontraktor. Caranya gimana, Pak? Hah? Cara itu yang CSMS itu, Pak? Caranya? Ya, untuk memenuhi persyaratan itu. Nah, itu ada detailnya sendiri, nanti yang CSMS itu. Contractor Safety Management System. Sama, hampir sama kayak SMK 3 ini, tapi ini khusus untuk yang subkon. Jadi nanti perusahaan inti ada proyek nih, misalkan pembangunan plan C. Nah, itu nanti butuh subkontraktor untuk membuatnya. Nah, subkontraktor ini yang terlibat untuk pembangunan plan C ini nanti harus menyertakan CSMS. Maksudnya apa? Karena pekerja yang dipekerjakan oleh subkontraktor ini nanti tanggungannya dari subkontraktor, bukan dari perusahaan inti. Sehingga nanti kalau misalnya ada kecelakaan, ya subkontraktornya ini yang ditanya-tanya. Nah, ini pengendalian dokumen yang tadi, ya. Pembelian dan pengendalian produk, ya. Yang tadi. Sistem kerja, ya, proses kerjanya bagaimana, pengawasannya, ya. Pasti ada pengukuran, ya, juga pengawasan itu, ya. Monitoring, ya. Kemudian ini ada area terbatas, safety sign, ya. Nah, ini ada prosedur lockout takeout, ya. Kemudian pelayanan, ya, memenuhi persyaratan K3 dari klien. Ini emergency response plan, ya, untuk yang keadaan darurat. Lebih cenderung ke K3 kebakaran, ya.
kemudian pertolongan pertama, kemudian rencana dan pemulihan keadaan darurat. Untuk standar pemantauan ya, jadi misalkan identifikasi bahannya, ini pengukuran ya, pengukuran lingkungan kerja, kemudian inspeksi, pengujian, misalkan kalibrasi mesin ya, termasuk. Nah, begitupun juga pekerjanya, nanti ada MCU atau medical check up. Nah, MCU ini biasanya tahunan. Nah, ini ada pelaporan dan perbaikan kekurangannya ya. Jadi pelaporan kecelakaan, bahaya, kemudian pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan. Berarti ini hasil investigasinya bagaimana, kemudian penanganan masalahnya bagaimana. Kemudian pengelolaan material, ada material safety data sheet ya. Ini klausulnya SMK 3 ya. Nah, ini pemeriksaan SMK 3. Nah, ini jadwal audit ya yang ditanyakan. Nah, ini audit internal ya, audit internal. Nah, pastinya di perusahaan nanti ada training auditor. Nanti kalau misalnya bekerja di perusahaan, pasti nanti ditawarin auditor enggak. Tuh. Tapi nanti bagiannya pengendalian mutu. Nah, kalau yang poin ini, pengembangan dan keterampilan dalam kemampuan itu pelatihannya. Terkait pelatihan. CEO tahu nggak CEO? CEO tahu nggak? Belum tahu, Pak. Oke, nanti ada forklift. Misalkan forklift ya, itu pengganti SIM-nya forklift, pengemudinya, itu namanya CEO. CEO itu surat izin operator. CEO. Forklift, crane itu ada CEO-nya. Nah, ini kriteria ya. Jadi ada perusahaan tingkat awal, transisi, lanjutan. Kalau misalkan lanjutan, atau ini perusahaan besar ya, itu 166 kriteria. Jadi kalau misalnya pilihannya persentasenya itu 85-100% itu memuaskan. 60-84 baik, tapi 0-59% itu kurang. Gitu. Seperti itu ya untuk yang presentasi pemenuhan perhitungannya. Nah, ini laporan ketidaksesuaian ya. Nah, ini audit ya. Auditnya. Nah, ini auditornya. Yang isi auditornya. Ini auditor ini nanti udah ditutup nggak atau belum? Seperti itu. Jadi ada verifikasi tindakan perbaikan. Nah, ini contoh untuk yang checklistnya ya. Ini yang non-conformity ya. Nanti not available berarti tidak ada ini ya, tidak ada not available itu berarti nggak ada di lapangan ya. Kalau NCR berarti ini ada yang seperti yang tadi ya, non-conformity itu. Nah, ini yang tadi ini. Nah, kalau nanti di setiap pertemuan nanti setiap tahun ya nanti ada pembagian sertifikat setelah audit eksternal ini. Seperti itu. Ada yang tanyakan di sini? Pak, ini bisa jadi penelitian? Bisa, tapi setahu saya ini membutuhkan tenaga ekstra. Bisa kalau misalkan mau ini ya pengen jadi auditor ya.
Misalnya penelitiannya atau skripsi ya, jadi auditor, ini kriteria berapa. Kemudian ini ya, ini standar lama ya. Tapi yang sekarang itu ISO 45001. Tapi sebelumnya ini adalah OSAS 18001. Nah, ini perbedaannya ya antara SMK 3 dengan OSAS itu. Jadi 18001 ini sifatnya opsional ya. Terus dokumen acuannya itu British Standard Institute. Tapi kalau SMK 3 ini pemerintah RI ya. Kemudian berlakunya secara internasional, tapi kalau yang di SMK 3 ini hukum Indonesia saja, berarti nasional. Nah, kemudian yang sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh organisasi perusahaan. Nah, kemudian sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh pemerintah. Berarti ini ke pemerintah ya. Contohnya pemerintah apa? Misalkan Sukovindo, BKI, ya. Tahu nggak? Pernah dengar nggak Sukovindo? BUMN juga itu. Tapi nanti jadi satu kayaknya. Itu. Kemudian sertifikat akan diberikan kepada Jadi kalau misalkan lolos audit ya nanti sertifikatnya diberikan oleh organisasi tertentu. Nah, di OSAS ini nggak ada sanksi ya, tapi sanksinya mungkin dicabut aja. Jadi sanksinya dicabut tidak sesuai dengan OSAS ya. Tapi kalau PP 650 tahun 2012 itu nanti ada sanksi. Ya, sanksinya bentuk denda biasanya. Atau penutupan itu bisa juga. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya nanti kan SMK 3 ya. Nah, sekarang ini sebutkan dan jelaskan perbedaan OSAS 18001 dan ISO 45001. Ini kelompok ya. Kemudian sebutkan dan jelaskan klausul ISO 45001. Itu ya. Nanti buatkan PPT tugas ya. Nanti presentasinya di minggu depan di waktunya Pak Zen. Anda yang tanyakan? Anda yang tanyakan? Berarti Pak, untuk tugas ini per kelompok kan Pak? Iya. Baik Pak. Waktunya Pak Zen ya. Anda yang tanya? Pak, saya Pak mohon izin bertanya. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini itu terkait proses ini Pak, UTS. Nah, dari kami yang kelas LPI 2A pagi ini Pak, sebenarnya kalau ini tuh kami masih bingung Pak. Kami itu UTS-nya seperti apa? Karena dari sejak awal minggu-minggu UTS kemarin, kami kan sudah bertanya juga Pak di grup, tapi belum ada kejelasannya Pak, bagaimana UTS-nya kami. Jadi kami masih bingung sebenarnya UTS-nya kami ini seperti apa gitu Pak. Mungkin boleh mohon untuk penjelasannya kembali Pak terkait UTS K3. Terima kasih Pak. Nah, UTS-nya itu ini ya, saya terangkan lagi ya. UTS-nya kan PBL ya. Nah, UTS-nya PBL, kalian asesmen di lokasi yang ditentukan. Sudah ditentukan kan? Di mana? Nah, kalau misalkan ingin konsultasi ke saya, silakan. Jadi nanti tahu monitor, kalau saya monitor itu tahu, oh ini loh salah, ini yang betul. Coba referensi ini ditambahkan. Itu yang gunanya konsultasi. Nah, saya tunggu-tunggu dari dulu sampai sekarang nggak ada yang konsultasi. Kalau misalkan butuh data lagi, silakan
ke tempatnya sesuai dengan yang ditunjuk. Seperti itu. Ya nanti kalau misalkan sudah konsultasi, ya, kemudian nanti ada perbaikan, nanti UTS-nya itu nanti gabung jadi satu dengan Pak Fandi di mata kuliah pergudangan. Saya nunggu waktunya Pak Fandi supaya nanti enak untuk kan. Seperti itu. Oh, baik Pak. Berarti UTS K3 kami itu terkait asesmen di tempat yang kami tugaskan gudang ya Pak. Berarti mencari kayak kesalahan-kesalahan dalam K3-nya seperti itu Pak. Iya, temuan ya, bukan kesalahan sih, temuan. Temuan. Iya. Nah, itu pentingnya konsultasi. Makanya kalian project based learning kan? Iya Pak, mohon maaf lagi Pak sebelumnya. Soalnya kemarin itu kami juga udah bertanya Pak di grup K3, namun mungkin gak sempat PC ke Bapak juga, ada beberapa teman, tapi nggak ada ini Pak balasan dari Bapak gitu. Jadi kami juga bingung kemarin pas UTS apa ini K3 nggak ada UTS-nya Nah, atau itu kan saya gitu. ini kan udah saya bilang di grup. Itu tapi kalau yang di grup kemarin itu ini Pak selalu yang punya anak malam gitu Pak. Jadi Ya kami itu juga, sama, maksudnya jadwalnya yang berbeda. Karena kalian kan tingkat kompleksitasnya kan nggak sama dengan kelas malam. Kalau kelas malam mah agak mudah karena kan memang hanya tower A dan ini nggak terlalu sulit seperti itu. oh Nah iya makanya nanti dituntut ini konsultasi. ya baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya Ya. mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya sekali lagi. Terus ada yang tanya nih, bagaimana kalau nggak standby di Batam, di kampung? Nah, nanti ada kriteria penilaian sendiri ya, penilaian sendiri sesuai dengan yang di RPS itu ada kok. Jadi kalau yang PBL ini berdasarkan ini ya, berdasarkan kelompok, tapi nggak menutup kemungkinan nanti di breakdown lagi ke individu, penilaian individu. Nah, setiap anak di sini, mahasiswa sendiri nanti menilai juga kelompoknya bagaimana. Itu. Seperti itu. Karena yang PBL ini difokuskan ke kerjasama tim. Seperti itu. Ada lagi yang tanya? Nah, kemudian nanti ada UAS. UAS itu membuat video ya. Membuat video. Itu kan saya sudah share bagian-bagiannya tuh. Di learning ada e-book nggak? Izin Pak, e-book yang untuk pertolongan pertama bukan Pak? Iya. Ada Pak. Nah, itu juga PBL ya, Project Based Learning. Kalian tanya ke saya, konsultasi ke saya, silakan. Yang buku modul itu untuk UAS atau untuk PBL Pak? Yang buku modul mana? Yang P3K. Itu yang untuk UAS. UTS assessment ya. Ya, coba di ini kan konsultasi ke saya. Agak beda ya UTS biasa. Sama beda banget ya UTS biasa sama UTS UAS biasa sama yang PBL. Jadi mahasiswanya dituntut ya ini proaktif. Tuh. Saya ada materinya, coba konsultasikan ya. Baik Pak, terima kasih. Ya mumpung ada waktu, kalian coba ini ya. Waktunya cuma 1 semester loh. Beda lagi kalau misalkan mau penelitian itu beda lagi.
skripsi nanti 1 tahun. Tapi kalau misalnya mau diskusi sama saya silakan. Ya, lama ya. Tinggal berapa semester? Kalian semester 6 lah, udah ada gambaran harusnya. Sekarang semester 2, tinggal berapa semester? 4 semester. Itu. Ada yang tanya kan? Ya ini mumpung online, kalian ya gimana? Ayo. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Untuk absensinya bagaimana ya, Pak? Absensi hari ini? absensinya di link yang saya sudah sharekan dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.